Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Alpatin Muammar selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing kami dalam pembuatan PowerPoint yang akan kami presentasikan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan diksi atau pemilihan kata. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini saya sendiri Mayuni Hijatul Aini sebagai moderator, yang kedua ada Fahris Yutika, dan yang ketiga ada Urwatul Hidayah. Baiklah, langsung saja materi. Daftar materi kami di sini yang pertama ada pengertian diksi, yang kedua ada tujuan diksi, yang ketiga ciri-ciri diksi, yang keempat fungsi diksi, yang kelima syarat diksi. Yang pertama pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Secara umum, diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, tujuan diksi. Diksi bertujuan untuk memperoleh keindahan guna, menambah daya ekspresivitas sebuah kata. Tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan lebih jelas, tepat, dan sesuai. Ketetapan pilihan pada kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai ciri-ciri diksi dan juga fungsi diksi. Langsung saja kita masuk ke ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua adalah pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai para pembaca maupun pendengar. Yang ketiga adalah menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Langsung saja kita masuk ke fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama yaitu menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kedua adalah mencegah terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga adalah membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang keempat, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urwatul Hidayah akan menyampaikan materi pembahasan yang ketiga, yaitu syarat pemilihan kata dalam diksi atau pilihan kata. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan kata-kata, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat di sini artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Pemilihan kata yang seksama, contohnya kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya ataupun hari besar, tetapi tidak pernah mengatakan hari agung, hari akbar, ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan jaksa agung, tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya atau jaksa tinggi, karena kata tersebut tidak seksama.
Pemilihan kata yang lazim. Lazim di sini artinya kata tersebut sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila dipergunakan sangatlah akan membingungkan pengertiannya saja. Contohnya kata makan dan santap yang bersinonim, akan tetapi tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim dari anjing makan. Kemudian kata santapan rohani tidak dapat pula digantikan dengan makanan rohani. Kedua kata ini mungkin dapat dikelompokkan, tetapi tidak seksama serta tidak lazim dari sudut makna dan pemakaiannya. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian yang kedua, yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Makna kata memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan bentuk maknanya, dan ini dibedakan lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Yang kedua ada makna gramatikal, yaitu makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal seperti proses afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Jenis makna yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Makna dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada makna denotasi dan yang kedua ada makna konotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya kata kepala yang diartikan sebagai organ tubuh yang letaknya paling atas. Yang kedua, makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi juga disebut sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya ibu kota. Ibu kota di sini diartikan sebagai pusat pemerintahan. Jenis makna yang terakhir yaitu berdasarkan wujudnya, yang dibedakan menjadi dua, yaitu makna referensial dan makna inferensial. Makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya kata meja, baju, membaca, dan menulis. Yang kedua, makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya baik, indah, sedih, dan gembira. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian yang ketiga, yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata akan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pilihan kata dengan kaidah mengarang memiliki kelompok kata yang berpasangan tetap, pilihan kata langsung, dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Contohnya pada kata terdiri dari, terdiri dalam, dan terdiri atas. Dan contoh lain yaitu ditemani oleh, ditemani dari, dan ditemani dengan. Untuk memenuhi persyaratan ketepatan dan kesesuaian yang terakhir yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Diksi harus selalu memperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata. Dengan membedakan lingkungan, pemilihan kata yang kita pilih akan menjadi lebih tepat dan mengena. Lingkungan itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama berdasarkan tingkat sosial yang mengakibatkan terjadinya sosiolek. Contohnya pada kata-kata mati, meninggal dunia, wafat, tewas, kita harus bisa membedakan penggunaannya di dalam bahasa Indonesia berdasarkan rasa bahasa, bukanlah melihat tingkat sosialnya. Yang kedua yaitu berdasarkan daerah atau geografi yang mengakibatkan dialek. Contohnya pada kata-kata bis, kereta, dan motor. Kita bisa membedakan penggunaannya berdasarkan geografinya. Dan yang ketiga berdasarkan formal atau non-formal yang mengakibatkan bahasa itu baku atau tidak baku. Contohnya kata tersangka, terdakwa, dan tertuduh. Kita harus bisa membedakan berdasarkan maknanya. Dan lingkungan yang terakhir yaitu umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa itu menjadi umum ataupun khusus. Makna umum atau hipermen yaitu makna yang mencakupnya luas. Contohnya bunga, bulan, dan hewan. Sedangkan makna khusus atau hiponim yaitu makna yang mencakupnya sempit atau terbatas. Misalkan kalau makna umumnya itu bulan, berarti di makna khususnya itu ada bulan ada Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya.